ada sepeda seharga mobil. Wah. Halo para papa, kembali lagi di podcast Duo Papa. Nah, kembali lagi bersama kita berdua ini, saya Papa Enji dan Papa. Iya. Ya. Kita di mana, Bapak? Kita ada di markasnya. Oh, Sepeda. Oh, Bapak sepeda. Nah, sesuai dengan keresahan Papa Ian. Keresahan saya sebenarnya. Iya. Yang mendapat info Papa Ian. Yang mendapat info Papa Ian kemarin men-spill bahwa ada sepeda seharga mobil. Wah, Pak Iwan, coba ceritakan sedikit. Yo, gue enaknya langsung ditanyakan kepada narasumber. Siapa? Dikenalkan dulu. Nah. Wes iki untune garing ya toh. Sopo kuwi? Ayo ndang dikenal nih Papa Ian, monggo. Kalau Anda pelaku sepeda di Indonesia pastinya sudah Anda asing dengan beliau. Nah. Anda ngeklik semua sosial media atau aplikasi jual beli online pasti pernah tahu yang namanya WOW. Markasnya di daerah ternyata. Di Tulungagung. Oh iya, di Tulungagung ya. Beliau ownernya. WOW. Selamat siang Pak Hendri. Selamat siang Papayan. Oke. Lihat nama kerennya Pak Gun. Pak Gun. Oh, nama aslinya? Boleh di-spill? Henry Gunawan. Jawa banget ya. Asli Tulungagung kok. Tapi kan kelahiran Tionghoa. Wah, diimpan malah. Kata sepeda. Oke, piye terkait sepeda seharga mobil itu gimana Pak Gun? Ya, ada. Jadi memang sepeda itu nggak ada batasnya sih. Jadi berapapun yang kira-kira kalau sudah seneng terus mau membudget berapapun ya bisa tembus Pak. Tergantung kemampuan kita atau tergantung misalnya kan ini hobi. Ya. Hobi maksudnya kita kan seperti mancing kan jurang itu kan juga pilihannya macam-macam kan. Betul. Nah termasuk sepeda. Betul. Jadi cuman di kami Gun Bike memang berusaha untuk bukan berusaha sih, memang kenyataannya kami menyediakan semua jenis sepeda baik yang sesuai dengan budget lah. Jadi apakah itu untuk sepeda lipat kami juga ada. Jadi tapi nggak sepeda lipat yang harga Avanza lo ya. Bukan sepeda lipat yang itu, yang kasus-kasus. Kalau itu saya nggak punya. Nggak punya. Jadi ada lagi sepeda gunung alias sepeda MTB itu. Sama yang zaman COVID kemarin. Ini kan wis enggak Covid ya. Sudah sehat. Itu road bike ya. Jadi itu yang lagi nge-hype itu kan road bike. Jadi kalau umumnya yang dipandang sampai jebol nih kantong gitu. Itu ya si road bike ini yang nakal ini. Yang seharga mobil itu. Betul. Cuman ada juga lah yang di kelas 2 jutaan, 3 jutaan pun kami juga menyediakan. Jadi intinya Gun Bike menyediakan semua jenis sepeda sesuai dengan harapan ataupun budget para cyclist. Ya. Baik yang entry level maupun yang entusias cyclist. Pokoknya kabeh nek lur ning gone Gun Bike. Alamatnya di Jalan apa ya? Jalan apa? Ijen Sungkono. Tak kok sing duwe lho, Bos. Enggak. Iki ora bagi Anda yang datang ke Tulungagung. Tepatnya Pak Gun ini dekat dengan sate. Nah, sate apakah itu nanti aja. Pokoknya geberi ku warnanya putih. Pokoknya ngene, delok kene kok. Alamatnya ning ngisor ini. Ya alamatnya ning ngisor. Malah ngomongin sate. Ini kan ngomongin sepeda. Ya. Cik, berarti intinya di Gun Bike itu seharga mobil sampai seharga entry level itu ada semuanya. Ada. Sebenarnya kan Papa Edi tidak percaya, maksudnya tidak percaya kalau sepeda itu bisa seharga itu, karena
pemahamannya Papa Anggi, sepeda itu ya mungkin Sepeda jengki. apa ya, di warisan waktu kecil kan, sepeda itu harga ratusan ribu. Ya. Jadi kaget dengan perkembangan sepeda zaman sekarang itu. Ya karena kalau sudah berbicara tentang hobi, Siap. jadi apapun kan dilabui ya, bahasa Jawa nih ya. Jadi itu kita mencoba, meskipun saya di kampung ya, di desa Tulungagung, tapi ya intinya kan pasti ada juga orang-orang desa sing pengen punya yang Di punya Tulungagung setinggi. ini. Oh iya, terus harapan saya ya kita loh ya bisa kirim ke Medan, ke Irian. Memang ada, dan customer kami pun ada yang sampai di Manokwari. Itu ada. Papua. Ya. Oke. Jadi Papua, Lombok, terus NTT, Kupang itu juga kami juga sampai ke sana. Sepeda yang seharga mobil itu untuk orang Tulungagung juga ada yang mampu beli. Ada ya? Ada ya? Enggak gemen-gemen loh wong Tulungagung. Berarti wong Tulungagung ekonominya ya maju, Bos. Makanya gue oke investasi rene. Itu kalau istilah kerennya jenengan, Pak Anggi itu kan Anda selalu menggawe ke saya reward myself, apa sih? Self reward. Nah, salah bentuk apresiasi atau penghargaan diriku adalah dengan ini. Hobi itu kan penghargaan untuk diri. Saiki masalah rego kamu wis disepil. Terus kehebatannya apa jenenge menyalurkan hobi lewat sepeda itu apa itu, Bos? Ya terus terang kesehatan pasti kan menjadikan investasi. Jadi gini, kalau kamu beli sepeda itu kan investasi kesehatan. Nah, lalu toh lah nek wis ndak seneng didol sik metu duwite. Nah. Maksudnya didol metu duwite ditukokne sepedanya. Ya, sing luwih lanang teh. Ya kudune ngono gitu. Jadi memang investasi kesehatan penting lah. Siap. Jadi berapapun kita intine sekaya apapun, uang tidak akan bisa menjamin kita kesehatan. Mendingan uangnya diinvestasikan di sepeda untuk sehat, timbang bayar dokter seharga sepeda. Mosok bayar dokter senilai Avanza, wakeh gitu. Tapi kan mendingan Avanza sik kita nikmati gitu. Terus mari ngono dinikmati terus menghilangkan budget. Maaf Pak dokter ya. Cuma supaya hidup sehat tuh Dok. Nah, terus nanti periksa ke dokteran, dokter juga enak. Oh ada sehat, nah happy Dok ya kan. Karena sebenarnya para dokter itu juga para sepeda. Oh iya memang. Banyak. Itu aku itu lah kalau untuk investasi kesehatan, Papa Anggi itu sebenarnya suweneng, tapi bukan untuk yang itu Bos. Jadi Bapak Anggi itu sebenarnya dia itu kemarin tak sepil, efeknya sepeda itu aku ngomong efeknya ke depan, ke samping, kesenangan dia. Dia kan bapak musuh Mas ini. Ini bisa nelalar. Dengan Anda bersepeda, durasi Anda naik, meningkat, menanjak. Sehat jasmani dan rohani. Karena bahagia. Terus kehebatan sepeda sing seharga mobil itu tadi apa iso mumbul dhewe ya sebenarnya enggak seperti itu sih pemahamannya. Jadi toh juga ada yang nyeletuk ke saya. Gun, sepeda regane mobil ya penan mobil apa iso mlayu dhewe? Nah. Oh enggak. Jadi apa sih, kenapa kok orang itu sampai mau menginvestasikan atau kita mau berinvestasi ya, menginvestasikan sampai sebegitu mahalnya, bahkan ada yang punya koleksi banyak. Ya mungkin pertama dari segi brand lah. Jadi ketika kita misalkan sepatu itu Eagle dengan mungkin yang Nike, nah ya seperti itu kan memang ada value yang perlu kita bayar. Tapi kalau secara fungsi ya mirip, bisa iso glinding loh. Iya mek iso glinding, dipancal loh. Iya sama-sama dipancal. Ya kenapa ada
sekarang Wuling apa yang murah. Ya. Terus kok ada orang juga mau beli apa Mercy. Ya analoginya seperti itu, sama-sama sebagai sarana kesehatan, tinggal mau yang seperti apa sih ya. Kembali katanya Papa Edi self reward. Jadi bentuknya self reward itu ya seperti itu ya kan. Maksudnya dia mau mereward dirinya sendiri dengan sesuatu yang WOW. Wes mulai. Intinya gengsi itu mahal, Bos. Wah, hobi. Oh, bukan gengsi. Hobi. Investasi. Oke. Nah. Oke lah ono. Aku lek gengsi. Soale wingi mari hedon ya toh. Oh iya. Masih terngiang-ngiang. Masih terngiang-ngiang. Temanya kemarin itu hedon. Hedonisme. Tapi mahasiswa. Ya mahasiswa juga sepeda. Oke. Kembali ke pertanyaan ini. Next question ya toh. Lah ngomong-ngomong masalah memang kayak ngono memang terus akhirnya perkembangan sepeda di Indonesia ini seperti apa? Apa Gungun? Ya, yang anomalinya kemarin itu ada di saat COVID ya kan. Di saat COVID ketika semua bisnis yang lain itu tiarap. Nah, bisnis sepeda itu malah menjulang tinggi. Artinya super rame sekali, Pak. Oh. Karena ya memang salah satu kan nggak ada semua ketika olahraga basket kah atau itu kan cenderung seolah-olah ngumpul Ya. Jadi kalau sepeda kan kayak di luar ruangan sehingga menjadi nge-hype, dan itu pun kejadian seperti ini pun 100 tahun aja nggak tentu sekali lah. Jadi yang katanya saudara saya yang sudah kerja sepeda puluhan tahun belum pernah ngerasain kayak kemarin. Mau pucang laban gue lah salah. Pucang laban malah. Jadi seperti itu sehingga menarik minat dari mereka waktu itu ya, intinya sampai ada istilah produk pandemi sama yang produk lama, misalnya orang-orang cyclist lama itu dia yang terutama yang pandemi baru muncul itu dinamakan aku iki lho cyclist pandemi. Berarti dia intinya baru bersepeda ketika ada COVID kemarin. Itu. Tapi sampai bertahan sampai sekarang. Oh, kalau sekarang karena ya kita kan intinya itu saya itu ya dilema. Harapan saya iki kan ya misalkan saya egois ya toh. Kayak pandemi COVID terus saya gitu. Tapi kan dia enggak, kita kan dia pengen normal. Kalau seperti itu saya mosok meh nyate dadak online tuh. Kan enakan yang warung karo apa sikile digang-jigang karo ngopi ya toh. Nah, jadi dengan kondisi yang normal ini memang semua kehidupan maksudnya kan sudah berangsur-angsur kembali. Jadi para dulu yang nggak perlu nganterin ke sekolah, sekarang aku udah nggak ada waktu karena saya harus dampingin anak saya nganter ke sekolah. Terus saya harus sudah ngantor. Ya sebenarnya kerjane WFH terus ya andai kan karyawanku WFH kabeh aku yang ngeluh. Mosok lah wong aku ora iso montiri dhewe ya terus piye ya ta? Ya dipandu lewat video call. Tapi ini ada sebuah apa ya? Informasi. Makanya pengen diklarifikasi bahwa katanya di sekup khususnya Jawa Timur ya, Tulungagung ini termasuk salah satu daerah dengan perkembangan dunia sepeda yang luar biasa. Itu sebenarnya setuju enggak gitu? Patokan luar biasa saya kan nggak tahu, tapi yang pasti memang para cyclist di Tulungagung itu juga berkembang sangat banyak. Jadi terutama waktu ya pandemi kemarin itu mulai bermunculan. Tapi kayak saya rasa ya hampir di semua daerah lah waktu itu karena di global itu. Global karena kita ngomong permintaan dunia itu ya mereka itu sampai over maksudnya nggak over demand ya. Saat itu. Terus termasuk ini sebenarnya di Tulungagung kan banyak event walaupun ya kecil-kecil tapi itu banyak sering jadi mereka bagine cyclist luar kota itu
Gonmu iku anu ya apa jenenge ibaratnya luwih Hidup. Heeh, luwih hidup ngono. Ya itu puji Tuhan memang banyak yang mengadakan hal-hal acara-acara dari klub A, klub B, klub C. Nah, Ya. harapannya di masa normal ini pun bisa berlanjut. Cuman ya itu kan masih harapan karena kita masih menginjak di bulan Iya, kedua. Strategi bisnis berarti. Lah, Heeh. ngomong-ngomong masalah strategi bisnis berarti kan harus membicarakan masalah bisnisnya Papa Gun-Gun ini. Ya, harus roh piye sejarah yang biyen kok iso buka Gun-Gun baik lho. Nyapo kok Dan ndak yang Tulungagung nyapu ndak milih Jakarta Nah, buka ya. nek delok teko bangunane iki kan invasi ndak umum ndak gemen-gemen. Kuwi Bos, monggo. Ya Diceritakan awalnya itu saya itu mengenal sepeda itu sepeda kakak saya. Oh. Jadi kakak saya beli sepeda kurang lebih 2007 lah, 2007 3 jutaan waktu itu ya, beli bekas itu. Beli bekas. Terus kakak saya repot, enggak, wah ada sepeda nganggur, udah saya pakai. Sorry, jenisnya apa itu waktu itu? MTB. MTB. Oke, Jadi beda saya gunung. berawal dari anak MTB. Oke. Jadi itu lalu kok jadi setiap hari itu kok saya jadi seneng browsing. Terus Oke. jadi dari berawal itu lalu saya senang sepedaan sampai ke Jakarta itu kemana saya pokoknya window shopping ke Jakarta ya. Lah mek ndelok-ndelok tok larang-larang aku ndak wani tuku kok. Walah. Terus lek iso aku ya dadi maklare. Aku pegel berarti. Just tip ngono ya. Pegel daripada aku tuku larangan, aku tak sing dodolan sing larang. Aku tak maklari ya. Jadi berawal dari maklar saya itu. Maklar di grup sepeda saya kan ada teman-temannya papa saya waktu itu. Om, lek butuh aku ya iso. Ya, sampai papa saya ngomel-ngomel. Lele, batimu iki piro? Anu, Pak, aku ora butuh bati, aku butuh seneng. Saya seperti itu, ya toh. Yang penting iso tuku, mbok kuwi gak duwe sapa kan gitu. Jadi terus saya upgrade itu daripada orang tua saya itu kan waktu itu saya ya masih minta ya. Kan sungkan minta terus. Ya wes saya jual beli tukar tambah. Jadi waktu itu ada situs sepedaku.com. Di situ saya mencoba dari kan masih zaman BBM dulu. Oh iya, betul. Tahun-tahun 2007 2008. wih, 2009. Saya masih SMA. kecil-kecil kita ya. Jadi zaman BBM-an tuh, Pak tolong dikirim fotonya frame Pak, tak pajangi di itu tak jadi maklar. Tapi ya ada loh yang percaya sama saya, kan dulu nggak ada marketplace. Ya. Dia bayar ke saya, ya toh. Alamatnya itu kalau nggak salah Jalan Bali apa Jalan Denpasar Bali. Jalan Denpasar Jakarta atau apa, intinya di Jakarta. Tapi pengirimannya orangnya keliru, Melayu yang ini Bali. No. Nah, tapi dia masih percaya sama saya. Iya, iya. Ya apakah itu jalan saya untuk seneng gitu. Terus dari situ saya merit, terus punya Ninja, sepeda motor Ninja itu tak jual. Terus tak gawe modal ditambah ya. Waktu itu kan ada uang angpol. Ya, kita lah. Kita BCA. Nah, duit becekane. bodoh. Nah, duit becekane kuwi tak saya jadikan modal usaha. Jadi kan memang dari orang tua saya intinya nggak mau, maksudnya tetap saya mau mencoba berdiri sendiri lah untuk apa? Nggak ngerepotin lah, karena kan nggak sudah ada usaha dari orang tua ini, gue yo terus noiki. Tapi kan saya bersikeras karena memang sepeda itu sudah jadi passion sama saya. Jadi ndak bati aku seneng loh, tak lakoni. Jadi di itu terus ketika itu akhirnya saya memberanikan diri membuka toko. Dan 2 bulan pertama saya apa? Ndak jualan belas Pak. Kadung dibukai, ndak jualan kok. Ya sepi Pak. Maksudnya, seolah ketika masih makelar koyo-koyo rame. Koyo-koyo rame. Begitu tak bukai kok belas loh Pak. Aduh. Ya terus dari situ ya kita terus berusaha
lalu ya sampai seperti ini sih Pak. Jadi sekarang ini pun Gun Gun Bag sebagai headquarternya. Oke. Jadi kami ada cabang satu, malah cabang saya malah di Surabaya Pak. Neng Metropolis malah Iya. cabang. Ya itu yang terjadi, itu histori sejarahnya sampai saat ini seperti itu. Terus kira-kira capaian ini Gun Gun Bag jenengan pencapaian personal setelah membuka ini apa istilahnya toko sepeda jadi bagus sepeda ini. Ya intinya sih saya bisa mengenal terutama ketika COVID kemarin dari sisi hubungan dengan masyarakat ya, maksudnya dengan itu saya bisa kenal pejabat, maksudnya seperti Pak Polisi, terus kan waktu itu karena ya kita lalu Pak Dandim, lalu ya dari Kalau situ. pejabat itu gimana? Nah, makanya pimpinan lah, Pimpinan, ya. pemerintahan itu, Forkompimda itu dapat berarti. Oke. Ya maksudnya kan menjadi rekan kita lah intinya. Apa ya? Dari situ itu berarti pencapaian Pak Bina berkat Itu sepeda yang- ini jadi alat komunikasi. Ya, terus itu kan dari sisi pencapaian yang saya bersyukur bisa kenal dengan lebih banyak elemen di masyarakat ya. Oke, Nah, itu lalu kalau yang dari sisi bisnis ini pun saya pun nggak hanya mendapatkan dari supplier Jakarta atau yang pusat itu, tapi bahkan dari luar negeri juga kami juga ada yang langsung import sendiri Pak. Jaringannya sampai ke luar negeri. Gara-gara sepeda. Gara-gara sepeda, dodolan sepeda, Iya. betul sepeda. Tapi kan ya ndak semulus itu toh Bos, artinya perkembangan itu. Oh enggak Pak, malah kita ngomong tantangan malah di 2023 ini Pak. Malahan. Nyambung, resesi. Lah banyak Pak Jokowi yang ngomong resesi, saya udah mulai mikir gitu Pak. Pandangan Pak Gun Gun terhadap Ya, ini tantangan ini. semua orang kan memprediksi. Ya, ya. Jadi kira-kira tukang ramal ya ngeramal nih. Tapi lah ketika kita ada iku lho yang ngarep iku bakal naik jurang. Loh, berarti kita kudu siap-siap. Oke. Jurang iki kita meh nglompati jurang iki gaya apa? Ya, jadi ya entah. Maksudnya kita mencoba mempersiapkan berusaha ya intinya apa yang ada sekarang kita mencoba untuk memperbaiki baik secara internal maupun eksternal. Harapannya ya semoga ya dan betul intinya saya nggak tahu strateginya seperti apa. Yang penting kita harus sudah siap dan untuk goals kita, harapan saya kan pengen menjadi nomor 1 di Indonesia Pak. Wih, tepuk tangan dong. Istimewa. Ya itu goals kan mimpi yang boleh saja. sangat besar. Nek aku Boleh. mimpiku mek titik tok ngapain nggak usah mimpi. Tapi kan mimpi yang harus mencoba kita realisasikan Pak. Bener. Kan ketika kita bekerja, saya kan juga kadang ngikutin business coaching gitu toh. Oh, harus punya visi, misi, goals. Nah, berarti kan kita harus set up itu ya. Berarti sampai pengennya apa ya? Tak sebenarnya visiku sing paling dhuwur sik itu ya Nomor toh. 1 di Indonesia. Lah, ngomong-ngomong terakhir kan mesti kayak motivator toh. Ini motivasi kepada pebisnis pemula ini, ya loh. Iya. Oh, karena ini kita ada kaitannya, Papa Gun. Jadi Radar itu bikin event yang namanya usaha UMKM ya, Microfest. Nah, untuk sekaligus berarti ya, motivasi para pembisnis pemula. Loh ya karena awalnya Gun Gun Bag pun berawal dari sebuah kamar kecil. Kamar saya waktu kecil itu tak jadikan gudang waktu itu. Hanya berawal dari kamar itu dan berawal dari gampangnya sepeda motor ninja itu Pak. Jadi pertama nih tanpa didukung siapapun. Ada yang ngomong, oh kamu pasti karena sudah didukung orang tua kamu. Oh enggak Pak, saya melakukan pekerjaan ini dari uang sendiri. Saya tidak meminta siapapun ya kecuali Wilo, BCA gimana gitu. Bagi Anda pembisnis pemula yang sudah menikah, tolong uang BCA Anda jangan dihambur-hamburkan. Nah,
Jadi itu lalu dengan entah karena saya memang passion di situ ya. Jadi ya yakin lah, intinya yakin itu juga harus dengan kita harus ngapain. Pasti akan ada usaha dan yang terutama apa? Belajar, Pak. Belajar itu tidak akan ada habisnya. Bahkan sampai sekarang ini pun saya pun pengen belajar kan, sempat misalkan kadang kita lupa untuk tidak. Ternyata setelah sekian waktu itu kadang saya baca IG itu selalu diingatkan, hei kita itu harus belajar. Apalagi untuk 2023 ini di mana semuanya itu kan berat. Betul. Berarti apa yang harus dilakukan? Inovasi dan cepat, Pak. Kalau kita tidak melakukan sesuatu perubahan dengan cepat ya, kita akan kegulung. Jadi inovasi cepat dan terus belajar. Oke, WOW motivasi. Penutupnya itu tadi ya. Loh. Istimewa. Berarti kok apa enggak usah tuh nyewa motivator. Ya, yang saya tahu saya sih bukan motivator, tapi Pelaku intinya langsung. saya mencoba untuk menceritakan pengalaman saya lah. Ya, memang pasti akan ada jatuh bangunnya, tinggal bagaimana kita deal dengan masalah. Kita melihatnya sebagai proses yang seperti apa. Mau diteruskan kan proses. Ketika kita punya masalah ada dua hal yang akan kita dapat. Mau kita jatuh akan semakin terpuruk atau kita jatuh dan menjadikannya pembelajaran untuk berdiri lebih tangguh. WOW jan pamungkas jan mentes ya. Nggak gemen-gemen, wong tulung agung asli. Wes, oke para papa. Wes, iki tidak gemen-gemen tentang pembicaraan kita berdua itu tadi ya. Bertiga. Bertiga. Berdua. Maksudnya dua. Ya wis ora usah kakean cap cicus koyo ngono mang kuwi lek pengen duwe sepeda seharga mobil ada, lek pengen sepeda sing model piye ada. Tapi juga jangan khawatir kalau Anda pengen sepeda, pokoknya semua sepeda, anak-anak, remaja, penghobi serius, terus kemudian penghobi yang tidak serius seperti saya, di sini semuanya ada. Dan terutama dari Gun Bike akan selalu memberikan pilihan yang pas. Jadi ada beberapa toko yang saya nggak memojokkan lah. Ini dari kami akan memberikan, oh ini loh yang cocok dengan tinggi badan Anda atau apa. Jadi kita tidak hanya memberikan pokok barangku laku, tapi sebisa mungkin memberikan pelayanan yang pas. Jadi ketika Anda pulang pas dengan sepeda Anda, kecuali Anda ngengkel loh ya. Ya. Soalnya ada yang ngengkel, wah pokoknya aku jalur iki lho kegedean di Seneni toko, di Seneni koncone. Ya kami sudah sebisa mungkin untuk menjelaskan, Pak, Bu, ini loh Anda cocoknya yang dengan ukuran ini. Oh, moh, aku ini ya wes, saya nyerah. Wong saya dikasih rezeki. Oke, para bapak ditutup. Ayo, Bu, masing. Cukup Jangan lupa podcast kita hari ini. Jangan lupa berkunjung ke Gun Bike untuk belanja sepeda sesuai keperluan Anda. Wis pokoknya enak kabeh lah. Sampai pushback Bapak Enji pasti nggak ngerti sih jenis pushback. Nah, episode berikutnya. Selasa pun nggih, Bapak Gun nggih. Oke, thank you. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah. Ciao. Love kecil. Bisa itu.